berapa anak ya? Tapi nek sudah dilihat dari A, B, C, D, E, F, G itu sudah itu 24. Maksudnya wali kelasnya kan udah ngirim gitu loh. Kayak dilihat dari kelasnya. Berarti masih pada. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ini saya nanya kembali nih untuk apa namanya yang sudah hadir di sini ya, sudah hadir. Itu siapa yang masih belum ngirim tugas 1, 2 itu masih ada juga yang belum dikirim loh. Besok kalau kenaikan kelas tapi belum ada nilainya, Bu Ani tidak mau memberi nilai sama walinya biar kosong, sehingga kamu nanti nggak tahu kamu itu naik atau tidak ya. Kalau yang belum ngirim tugas yang Bu Ani berikan khususnya seni budaya, itu biar saya tidak mau memberikan nilai seperti kemarin waktu semester pertama itu. Ya, kamu ketumanan dari ini. Ya. Pokoknya besok untuk kenaikan kelas kalau yang belum mengirimkan tugas pelajaran saya berarti kan tidak ada nilainya tugas. Ya. Itu tidak akan saya beri nilainya ke wali kelas. Biar nunggu saya diberi kiriman nilai. Karena yang membuat nilai itu kan kamu sendiri, bukan saya yang memberi ya. Nilainya itu kan dari hasil karyamu sendiri. Makanya kalau yang tidak mengirim tugas yang sudah saya berikan, saya tidak mau memberikan nilai biar kosong. Jadi besok kamu nggak tahu naik apa tidak. Pokoknya saya nunggu sampai kamu memberi tugas baru saya beri nilai. Begitu ya. Ini tolong yang yang sudah tahu informasi ini silahkan, khususnya dari Bu Ani loh ya. Khususnya itu silakan untuk diberitahu teman-temannya satu kelas ya. Tugas sudah banyak juga sih yang ngirim video lumayan walaupun belum semuanya. Kemudian tugas 1, 2 itu hanya yang lunas itu hanya 7C itu juga masih ada tugas pertama yang belum si Ferdian apa ya itu saya lupa. Itu silahkan untuk kok Ferdian sih siapa ya lah, maaf, absen telu apa ya kalau nggak salah 7C itu hanya tinggal tugas pertama saja yang belum. Kalau kelas 7 yang lain itu masih ada 2, ada 5 yang belum mengumpulkan ya, silahkan. Terserah itu resiko ditanggung sendiri ya. Nanti kalau nggak mengumpulkan tugas tadi sudah saya sampaikan, saya tidak mau memberi nilai ya, saya tidak mau memberi nilai biar kamu tahu orang ngerti yang munggah apa ora begitu ya. Oke. Kemudian kemarin yang belum bisa untuk ulangan harian, kemarin kan sudah dilaksanakan ulangan harian seni budaya Jumat kemarin. Tapi ada yang japri ke saya, Bu, saya nggak bisa buka. Alasannya macam-macam. Yang katanya kuotanya habis, lah kok aneh. Sudah diberitahu seminggu sebelumnya, mau UHA kok sampai saatnya kuota habis diem saja. Ya nggak ada alasan lagi besok kapan-kapan itu. Pokoknya kalau UHA, apalagi besok ini tanggal 1, kalau tidak ada perubahan jadwal, itu kamu sudah PTS. Ya, jadi disiapkan sehari sebelumnya.
Kalau enggak kamu rugi sendiri ya. Oke, tanggal 1 nanti kalian sudah PTS. Kemudian jadwal untuk mapel seni budaya kalau tidak keliru itu hari Rebo jam kedua. Ya. Silahkan kamu pelajari tentang seni rupa. Kalau tidak salah seni rupa 2 ya, seni rupa 2 itu. Tapi seni rupa yang itu pokoknya tentang ragam hias lah ya. Tentang ragam hias silahkan mulai dari ringkasan yang pertama itu. Ringkasan yang pertama silahkan kamu baca mulai dari ragam hias ya. Yang judulnya ragam hias, mulai dari situ. Itu saya ambilkan soal dari situ sampai dengan seni rupa 2, kemudian sampai dengan seni musik yang pertama atau yang unisono ya, seni musik yang unisono. Oke, itu silahkan nanti kamu pelajari seni musik yang unisono nanti sampai dengan tentang pernafasan ya, sampai dengan apa resonator yang terakhir di ringkesan itu tentang resonator ya, bernyanyi unisono sampai dengan resonator. Silahkan kalian dipelajari itu materinya itu ya, materinya jadi tentang ragam hias. Kemudian sudah saya kirimi seni rupa 2 ya, seni rupa 2, kemudian seni musik bernyanyi unisono. Yang seni musik 2 itu tidak usah dipelajari dulu ya, seni musik 2 nggak usah dipelajari dulu ya, nggak usah dipelajari dulu yang seni musik 2 yang apa ya, kalau nggak salah mulai dari latihan pernafasan ya, atau latihan bernyanyi unisono itu nggak usah dipelajari, ke bawah itu nggak usah dipelajari dulu. Pokoknya yang seni musik 2 nggak usah dipelajari dulu ya. Yang dipelajari adalah yang bernyanyi unisono sampai dengan tentang resonator itu. Silahkan kamu mulai pelajari ya. Kemarin saya belum lihat hasil karena saya belum dikirimi ya oleh Pak Aris, belum dikirimi nilaimu seperti apa, tapi kalau tidak salah kemarin itu kalian bisa melihat nilaimu sendiri kalau tidak salah, iya kan? Iya apa enggak? Halo, betul? Kamu bisa waktu mengerjakan UH bisa melihat hasilnya sendiri berapa dapatnya? Iya bisa. Saya belum tahu, belum dikirimi berapa hasilnya. Tapi yang jelas kamu sudah tahu hasilnya sendiri. Jadi kalau yang merasa hasilnya mungkin jelek ya, silahkan dipelajari lagi. Berarti kamu belum maksimal di dalam mengerjakan. Padahal ya gampang. Wong kamu ringkesan ada, tinggal dibaca. Ya, Bu Ani berkali-kali itu gujih. Kon maca gitu kan. Sekarang saya hanya mau mengulang materi untuk PTS ya, materi untuk PTS tentang ragam hias ya, ragam hias, penerapan ragam hias pada bahan tekstil yang banyak dijumpai di Indonesia itu adalah flora, fauna, geometris ya. Kemudian bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi. Kemudian teknik ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ini di soal kemarin waktu UH itu ada. Teknik menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Kalau kemarin soalnya nek rasalah itu yang bukan. Nah, itu ya, yang bukan ya. Nah, di sini teknik menerapkan ragam hias pada bahan tekstil itu dengan melukis, membatik, membordir, menenun, menyulam,
Itu ya, itu tekniknya. Kemarin yang ditanyakan di soal nek rasalah itu yang bukan. Ya berarti yang bukan yang ada di sini itu apa gitu loh. Ya. Nah itu. Jadi kamu yang tidak membaca karena di tugas itu juga sudah saya keluarkan juga ya waktu kamu mengerjakan tugas tentang soal itu masih ada yang salah di tugas ya. Melukis itu kalau beli bahan itu kan ada yang bahan langsung dilukis itu kan ada ya misalnya kemudian apa namanya di misalnya payung itu kan juga dilukis ya kan. Nah itu bahan payung itu kan ada yang dari tekstil juga kan. Nah ini nah itu jadi melukis itu termasuk teknik penerapan pada bahan tekstil. Kemudian membatik, kamu tahu batik toh? Membatik itu juga. Kemudian bordir, tahu bordir ya? Halo, sing nangaring iki apa? Tanda-tanda kelasmu itu loh. Ya, kemudian nama itu bordiran ya. Kemudian menenun, kain tenun itu ya, tahu ya kain tenun ya. Nah, kemudian menyulam, nyulam sing anggar nyulam kan biasanya alatnya itu jenis siapa ya? Midangan kalau nggak salah itu, midangan itu yang bunder itu loh, ya itu, ya itu nyulam. Ya, jadi besok kalau misalnya kok soal ini keluar lagi ya silahkan. Berarti yang apa misalnya ditanyakan ya teknik penerapan pada bahan tekstil bisa melukis, bisa membatik, bisa membordir, menenun, menyulam ya. Nah itu. Kemudian jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Nah, iki wingi nang ulangan harian yo metu ya Pak ya. Di tugas juga ada loh. Saya kan tinggal ngulang tok. Kalau kemarin kok kamu tidak belajar, masih keliru yo kebangetan banget ya. Keton le ora macak. Mau disanding bete ya. Nah, itu. Kemudian benang sutra. Oh ini sifat-sifat bahan, jenis bahan. Nih. Jenis teks apa ini? Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaannya. Kemudian menurut apa ya? Menurut apa? Misalnya ini benang sutra itu terbuat menurut asalnya. Nah ya, menurut asalnya itu benang sutra atau kain sutra ya, kain sutra itu terbuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Ya, kepompong ulat sutra. Ini ulat sutra ya. Kemudian kain wol. Nah, kain wol itu dibuat dari bulu domba. Ya. Bulu domba. Ingat-ingat ini juga keluar soalnya kemarin waktu UHA, kemudian waktu apa namanya? Tugas itu juga ada. Kemudian kain katun. Kain katun itu terbuat dari kapas. Ya, kain katun terbuat dari kapas. Kemudian ini kalau ini ada polister, nilon, dakron itu adalah buatan ya. Bahan buatan apa yang bukan asli dari alam ya. Itu. Kemudian sekarang sifat-sifat jenis bahan atau kain. Katun. Kalau katun itu sifatnya menyerap air. Kemudian mudah kusut. Nah, mudah kusut ya. Kemudian kok mudah kusut? Iya betul mudah kusut. Kemudian dapat disetrika. Nah, kain katun itu dapat disetrika. Kemudian pada temperatur yang tinggi.
Tuh, kalau kain katun ya. Ini sifat-sifatnya. Kemudian kain wol. Ini lentur, tidak mudah kusut. Ya, kemudian tahan panas. Dan bila dipanaskan akan lebih lunak. Itu sifat-sifat kain wol. Kemudian kain sutra. Nah, kain sutra itu kain yang mahal ya. Itu lembut. Apa ini kok? Licin. Nah, lembut, licin, berkilap, mengkilap ya. Kemudian lentur dan kuat. Banyak menyerap air dan sejuk kalau dipakai, dingin. Ya, nang kulit itu dingin. Itu adalah sifat dari kain sutra ya. Kain sutra itu kain yang mahal ya. Itu. Kemudian kalau polister itu tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, dan jika dicuci cepat kering. Ini kain-kain apa buatan ya. Oke. Nah ini sifat-sifat daripada jenis-jenis bahan atau kain. Ini juga ada salah satu yang keluar kemarin di UHA. Ini juga dipelajari, siapa tahu besok di PTS juga keluar lagi ya. Nih dipantengin. Kemudian jenis pewarna. Nah, ini jenis pewarna. Itu ada pewarna alam, ada pewarna buatan ya. Jenis pewarna. Aduh, wah, di sini kok enggak ada ya? Apa di tempatmu ada ya? Itu kalau ada ya, misalnya di tempatmu ya, itu yang alam, yang misalnya dari buah, dari daun, atau dari akar, ya, dari kulit, itu ada misalnya warna kuning. Nah, warna kuning itu dihasilkan oleh kunyit. Tahu kunyit? Kunir. Nah, itu kunyit ya. Kemudian kalau warna merah itu bisa dari daun jati muda. Anak zaman sekarang mungkin nggak pernah main-mainan apa ya. Kalau zaman saya kecil dulu itu suka main itu loh, pasaran, dodolan, ya, dodolan es, gulane karo jati itu daun jati muda, ben warnane abang. Kue didadekna gula, misalnya seperti itu ya. Cau-cauan. Tuh. Kemudian itu kalau warna merah ya, itu bisa juga warna merah itu dari kayu secang. Ya, kayu secang nang bakul jamu kae lho. Di bakul jamu itu ada kayak itu loh, kayak kayu tatahan itu loh, sing pating prungkel-prungkel itu loh. Nah, itu. Itu namanya kayu secang. Ya, itu membuat warna merah. Kalau kayu secang itu warnanya merah bata itu ya, kalau kayu secang. Tapi kalau daun jati itu merah cerah ya. Itu kalau daun jati yang muda. Kemudian kalau warna hijau itu bisa dari daun suji, bisa dari pandan ya, daun pandan. Kemudian bisa juga dari jeruk kepiak, jeruk toh apa itu, jarak kepiar ya itu. Nah itu diantaranya itu ya yang dari alam. Kalau yang buatan itu macam-macam, dari naptol ya, ada naptol ya. Kemudian apa lagi ya? Itu kemudian sumba ya, sumba kayak pewarna itu loh. Itu sing biyen nek zamane Bu Ani masih kecil itu, tapi kalau itu buat makanan ya, tapi ya zaman sekarang itu sudah enggak lagi tuh kalau enggak salah. Teres lah ya. Zaman sekarang masih ada enggak itu teres? Tuh.
itu pewarna buatan. Kalau yang asli, yang alam itu tadi. Diantaranya itu ya. Oke. Nah itu juga nanti kemarin di UH kalau tidak salah juga ada. Siapa tahu besok di PTS juga ada dipelajari ya. Warna-warna. Apa yang asalnya dari apa. Nah itu silahkan untuk dipelajari. Kemudian yang berikut sekarang adalah tentang ragam hias kayu. Ya, ragam hias kayu. Ragam hias kayu. Motif ragam hias pada kayu bisa flora, bisa fauna, bisa figuratif, bisa geometris. Ya. Kemudian teknik yang digunakan pada untuk bahan kayu, teknik yang digunakan itu adalah mengukir, melukis atau keduanya, ya. Mengukir, melukis ya atau keduanya. Nah, mengukir, apa sih yang dimaksud dengan mengukir itu? Nah, pengertian dari mengukir itu apa? Yaitu membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan alat pahat. Itu yang dimaksud dengan mengukir, ya. Membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan alat pahat. Nah, itu ya. Kemudian alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. Ya, pahat dan pemukul. Ini adalah alat utama. Pahatan itu kan ada macam-macam itu. Jenis pahat di bawahnya itu ada macam-macam ya. Kemudian kalau pemukulnya ya kalau di sini ya bisa apa kayak jenenge martel lah ya. Nah itu. Tapi ada yang khusus kalau untuk yang yang khusus untuk pahat. Kalau seperti kita seadanya ya, misalnya pemukulnya itu ya. Kemudian jenis pahat. Jenis mata pahat itu ada pahat melengkung dan pahat mendatar ya. Itu jenis mata pahat. Sekarang jenis pahatan. Jenis pahat itu ada pahat kuku atau disebut juga penguku. Nah, itu berbentuk lengkung seperti kuku manusia ya, seperti kuku manusia ya. Kemudian untuk mengerjakan bagian-bagian yang melengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal ya. Kemudian ukurannya terbesar, ukuran pahat kuku terbesar itu 3 cm. Terkecil 2 mili ya, 2 mili. Ya, ingat-ingat itu. Siapa tahu besok ini juga ada, kemarin di UH juga saya masukkan. Entah tapi bukan yang ini, yang lain, dan itu besok juga mungkin beda ya. Jadi kamu pelajari saja. Ukuran pahat kuku terbesar 3 cm, terkecil 2 mili. Kemudian jumlah pahat kuku itu ada 20. Nah, jumlah pahat kuku itu ada 20. Ya, jumlahnya ada 20 batang. Kemudian yang kedua, pahat lurus atau disebut juga pahat penyilat. Berbentuk lurus. Nah, ini untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata, membuat dasaran atau siku, ya. Ukuran pahat lurus yang terbesar itu sama seperti pahat kuku 3 cm. Yang terkecil juga sama 2 mili ya. Nah, itu jumlahnya. Nah, kalau jumlahnya beda. Kalau pahat lurus jumlahnya 10 batang. Kalau pahat kuku tadi 20 batang. Kemudian yang ketiga pahat lengkung atau setengah bulat atau disebut juga pahat kol. Nah, ini berbentuk melengkung belahan setengah bulatan ya. Ini untuk mengerjakan bagian cekung. Ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh pahat kuku.
ukuran terbesar pahat lengkung itu atau pahat kol itu adalah 1,5 senti. Yang paling besar itu 1,5 senti. Kemudian yang terkecil itu 0,5 senti. 0,5 senti. Ya, 0,5 senti. Tuh, yang terkecil. Untuk pahat kol atau pahat lengkung. Jumlahnya ada 5. Ya, kalau pahat kol atau pahat lengkung itu jumlahnya ada 5. Kemudian yang keempat, pahat miring atau pengot. Ya, angger mbiyen zamane nyong cilik sampai sekarang pun saya juga punya pengot itu sing biasa nggo nyukil kelapa itu ya. Lading kayak lading lah, tapi masih anu lagi. Masih apa namanya miring lagi ya. Itu pengot berbentuk miring, meruncing dan tajam sebelah itu. Kemudian untuk membersihkan sudut atau sela-sela ukiran ya. Kemudian ukurannya 0,8 sampai 1,25 cm ya. Itu. Jadi kurang dari 1,5 itu ya, ukurannya pahat miring atau pengot itu 0,8 sampai dengan 1,25 cm. Jumlahnya hanya 1. Kalau pahat miring atau pengot itu jumlahnya hanya 1. Nah, ini kemarin di soal apa namanya? UH di tugas itu juga ada yang tidak termasuk jenis pahat, itu pahat apa. Jadi kamu harus tahu ini. Jenis pahat itu ada 4, yaitu apa saja. Sehingga kalau ditanyakan yang bukan, itu kamu tahu. Karena kemarin waktu tugas itu masih ada juga yang salah menjawabnya. Ya. Kemudian jumlahnya juga ada. Ukurannya juga kemarin ada soalnya. Ya, siapa tahu besok di PTS ada lagi. Silakan kamu pelajari ini. Kemudian saya juga lupa ya. Aduh, di bawah apa enggak ini catatan itu aneh. Itu tentang apa itu namanya? Sebentar. Materi-materi sing gambar itu loh, gambar Bu Ani kok yo lupa nggak bawa itunya. Apa? Motif ragam hias ya, motif ragam hias. Itu ada flora, ada fauna ya. Kemudian ada figuratif ya. Ada figuratif, kemudian ada geometris ya. Nah, itu. Kemudian yang termasuk geometris itu apa saja? Ada tumpal ya. Ada tumpal, kemudian ada apa ya kemarin saya lupa, pilin ya. Ada pilin dan sebagainya, itu dipelajari. Gambarnya yang pilin seperti apa, yang tumpal seperti apa, itu di ringkasan ada. Ya, silahkan kamu pelajari lagi. Nah, itu tentang ragam hias ya. Besok ini materi untuk PTS. Silahkan kamu pelajari tentang materi ragam hias di ringkesan apa namanya, seni rupa yang pertama itu saya kirimkan dulu ya. Pokoknya ringkesannya itu silahkan untuk di print ya, untuk di print. Ringkesannya di print ya. Itu. Tapi mulainya dari ragam hias ya, dari ragam hias. Itu silakan dipelajari. Kamu untuk bahan PTS itu dari ringkesan yang pertama saya kirim itu mulai dari tentang ragam hias ya, tentang ragam hias silakan dipelajari. Itu ada motif ragam hias itu apa ya, pengertian ragam hias, kemudian pengertian motif itu apa gitu ya. Kemudian motif hias itu apa ya, silakan dipelajari. Kemudian gambar-gambar misalnya bentuk geometris yang pilin itu seperti apa, yang
tumpal itu seperti apa, swastika seperti apa ya. Silahkan dipelajari. Itu kemudian berikutnya yang kedua adalah seni musik. Nanti ya materinya itu seni musik. Tadi sudah saya sampaikan, seni musik itu hanya tentang bernyanyi unisono. Itu bernyanyi unisono. Apa sih pengertian bernyanyi unisono? Kemarin masih ada yang waktu tugas juga masih ada yang keliru menjawabnya ya. Bernyanyi unisono itu apa? Bernyanyi unisono itu bernyanyi bersama hanya menggunakan satu suara saja. Iyo orang kayak orang suaranya. Mbak, ini masih apa istilahnya? Bisa deh. Masih mendengarkan saya ya? Jadi bernyanyi unisono itu adalah bernyanyi bersama dengan hanya menggunakan satu suara. Nah, suaranya hanya satu, semua anak itu menyanyikan hanya satu suara saja. Dulu waktu pertama pembelajaran itu sudah saya beri contoh ya. Kalau paduan suara, hanya paduan suara saja, atau kor, itu bisa satu suara, bisa lebih dari satu suara. Itu ya. Tapi kalau unisono itu bernyanyi, itu paduan suara, karena dilakukan oleh banyak orang. Tetapi menyanyikannya satu suara saja. Itu paduan suara unisono. Diingat-ingat, beda ya kalau hanya jawabannya paduan suara, itu berarti keliru, salah. Karena kalau paduan suara itu ada dua kemungkinan. Bisa, pokoknya lebih dari satu suara, bisa satu suara. Tapi kalau yang unisono, nah itu hanya satu suara. Tapi dilakukan oleh banyak orang, gitu ya, lebih dari 9 orang, gitu ya. Oke, karena yang 1 sampai 8 orang itu ada namanya. Kalau 1 orang itu solo, 2 orang duet, 3 orang trio, ya kan, dan seterusnya itu. Oke, itu paduan suara unisono. Kemudian ada istilah akapela. Apa itu akapela? Kemarin juga ada yang masih keliru waktu saya beri tugas. Akapela itu bernyanyi bisa bersama, bisa sendiri, tapi tidak dengan iringan musik. Ya, tidak menggunakan iringan musik. Itu namanya akapela. Orang diiringi musik lah pokoknya. Ya, itu namanya akapela. Kemudian partitur misalnya. Partitur, apa itu partitur? Partitur itu teks lagu. Ya, kemudian ada komponis. Apa itu komponis? Pencipta lagu atau pencipta musik, komponis. Kemudian dirijen atau konduktor. Itu adalah orang yang memberi aba-aba atau pemimpin paduan suara, ya. Orang yang memberi aba-aba atau pemimpin paduan suara, ya. Kemarin sudah dipraktekkan kalau 4/4 seperti apa itu ya. Itu namanya konduktor atau dirijen cara bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa musiknya konduktor ya. Oke. Kemudian sekarang teknik-teknik vokal. Nah, teknik vokal itu ada artikulasi, ada frasering, ada pernafasan, ya itu artikulasi. Kemudian ada intonasi, ya ada intonasi. Jadi teknik vokal itu ada artikulasi, ada pernafasan, ada frasering, dan ada intonasi. Ya, artikulasi itu apa? Itu kejelasan di dalam mengucapkan. Jadi pengucapan untuk bernyanyinya itu jelas dan benar, ya. Jelas dan benar itu namanya artikulasi. Ya.
A, I, U, E, O. Kemudian misalnya kemarin kan sudah dicontohkan dulu itu ya. Indonesia, tanah bukan canah ya. Itu termasuk artikulasi ya. Artikulasi. Indonesia, canah air beca. Ini keliru ya kalau seperti itu. Indonesia, tanah air beta. Nah, itu artikulasi yang benar dan jelas. Kemudian pengucapannya juga A seperti apa, I, U, E, O ya. Itu juga harus benar kalau di dalam bernyanyi ya. Oke. Kemudian yang kedua, intonasi. Intonasi itu tekanan di dalam lagu ya, intonasi. Ini ada 3 kategori. Itu ada tekanan dinamik, keras lembutnya, kemudian ada tekanan nada tinggi rendahnya, ya. Kemudian ada tekanan tempo, itu panjang pendeknya. Nah itu jadi ya, kalau di dalam intonasi itu ada 3 tekanan, ada keras lembut, ada panjang pendek, ada tinggi rendah. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, frasering. Nah, frasering itu pemenggalan kalimat lagu. Ini hubungannya dengan pernafasan. Frasering, tuh ya. Pemenggalan kalimat lagunya itu harus benar, pas, punya arti. Nah, ada artinya. Indonesia, tanah air beta. Ya. Indonesia ta. Kemudian nafas ya salah kalau seperti itu ya, keliru kalau seperti itu. Karena Indonesia ta itu enggak ada artinya ya. Oke. Itu tentang frasering. Oke. Kemudian yang ketiga, pernafasan. Pernafasan. Agarnya waktunya kurang enggak apa-apa. Misalnya saya lebih dari itu enggak apa-apa. Oh iya, maksudnya serampungnya kita lah. Jangan kan di sini kan, Bang? Oh iya. Kemudian pernafasan. Pernafasan itu ada 3. Pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Pernafasan yang paling baik. Loh, ini yang dipertanyakan itu kalau pada saat tugas, UH mungkin kemarin ada itu. Pernafasan yang terbaik itu adalah pernafasan diafragma. Itu ada juga yang menjawab pernafasan yang terbaik kok jawabannya ada diafragma, ada dada, ada perut. Ya keliru. Kan yang terbaik itu kan hanya 1 di antara 3 itu. Kalau pernafasan itu ada 3, tapi yang terbaik berarti kan hanya ada 1 yang terbaik dari 3 pernafasan itu. Yaitu pernafasan diafragma. Itu pernafasan yang terbaik untuk bernyanyi. Ya. Oke. Berikut adalah organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan suara yang merdu. Ada organ penggerak. Yang termasuk pada organ penggerak itu adalah paru-paru. Ya. Paru-paru, kemudian ada laring atau pangkal tenggorok, kemudian ada faring. Ya, batang tenggorok. Itu. Laring pita suara. Yang melindungi pita suara itu laring ya. Namanya laring. Pita suara itu pita suara, pita suara ini. Kemudian faring.
Laring, faring, kemudian ada diafragma. Diafragma itu sekat rongga dada, ya. Yaitu berupa otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Yang fungsinya mengatur kerja paru-paru secara otomatis. Itu diafragma. Ya, siapa tahu besok nang PTS keluar ya, kemarin di tugas itu juga ada kalau nggak salah, kemudian di UHA itu juga ada, saya masukkan itu soalnya ya. Sekarang organ yang kedua, organ penggetar, pita suara. Pita suara itu adalah terbentuk dari jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuningan. Itu pita suara ya. Kemudian ada alat ucap. Alat ucap atau artikulasi. Ya. Ada dua, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Yang di alat artikulator itu lidah. Ini ya, lidah itu alat artikulator. Kemudian artikulator itu apa? Alat ucap yang dapat digerakkan dan digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam suara atau bunyi. Itu artikulator. Kemudian titik artikulasi. Titik artikulasi, bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Itu namanya titik artikulasi. Ya, bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Itu ada beberapa. Itu ada bibir, ada gigi, ada gusi, ada langit-langit keras ya, langit-langit lunak, dan tonsil atau anak tekak. Tekak, anak tekak bukan anak tekek ya. Itu yang termasuk pada titik artikulasi ya. Jadi ada bibir, ada gigi, ada gusi ya. Kalau artikulatornya tadi lidah ya, lidah. Kemudian berikutnya resonator. Apa sih resonator itu? Organ yang berfungsi memantulkan. Nah, resonator itu organ yang berfungsi memantulkan getaran udara yang ditimbulkan oleh pita suara. Itu adalah resonator. Kemudian yang termasuk resonator itu rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Tuh ya, itu yang termasuk pada resonator. Ya, ini adalah materi yang besok saya berikan saat kamu PTS. Silahkan kamu pelajari lagi. Kemudian soal-soal tugas, itu kan kemarin di grup ya, masih ada. Kalau tidak kamu hapus, di grup kan masih ada link, apa jenis kalah, linknya apa istilahnya itu. Ya, kemudian mungkin link UHA juga mungkin masih ada, kalau yang masih bisa dibuka itu ya, itu dipelajari ya. Syukur kamu print, nggak apa-apa kalau yang kemarin sudah mengerjakan itu dipelajari, kemudian diisi sendiri dengan melihat ringkasan yang sudah saya berikan, sehingga kamu tinggal mempelajari, siapa tahu besok keluar lagi pada saat PTS. Yang jelas kamu pelajari itu tadi ya, tentang ragam hias dan sampai dengan seni musik tentang bernyanyi unisono. Kemudian sekali lagi bagi yang tadi baru istilahnya mungkin baru masuk ya, baru muncul, perhatian untuk tugas-tugas. Bu Ani sudah ada 3 tugas. Tugas 1 dan 2. Kemudian tugas 3 praktek. Silahkan untuk segera sebelum PTS untuk segera dikirim. Ya, semua kelas kalau
sudah, kalau tidak salah itu sudah semuanya kelas itu sudah ada yang mengirim, tapi banyak yang belum. Ya, banyak yang masih belum mengirim. Sekali lagi saya ingatkan, besok kalau kenaikan kelas kok sampai kalian belum mengirim tugas satupun, saya tidak mau memberi nilai pada wali kelas. Sehingga kamu tidak tahu nilaimu, kamu tidak tahu naik apa tidak. Ya, karena saya tidak bisa menilai. Nilai itu kan dari kamu sendiri. Bukan Bu Ani yang memberi, tapi nilai kamu itu hasil karyamu. Tugas-tugas yang kamu berikan sama Bu Ani itu saya nilai. Nah, itu nilai itu yang saya gunakan untuk nilai rapot ditambah dengan nilai UH, kemudian nilai PTS, ya, kemudian nilai UAS. Itu nanti yang dijadikan nilai rapot. Tapi kalau tugas-tugasnya nggak ada, ya Bu Ani bingung mau memberi nilai berapa sama kamu. Jadi besok kalau khusus untuk saya nggak tahu untuk mapel yang lain ya. Pokoknya sebelum kamu mengirim tugas-tugas, saya tidak mau memberi nilai. Ya, makanya tolong yang belum mengirim tugas yang sudah saya berikan, tugas 1, 2, 3 untuk sampai saat ini ada 3 tugas. Kalau belum mengirim, terserah Anda. Ya. Kemudian kemarin yang belum mengikuti UH, silahkan. Ya kemarin belum bisa, silahkan nanti diulang lagi. Coba saya tanya sama operatornya nanti, kalau yang kemarin sudah tidak bisa dibuka lagi, nanti saya minta link lagi untuk bisa dibuka lagi, atau saya beri link baru untuk yang kemarin belum ada nilai UH-nya. Ya, yang belum ada nilai UH-nya, nanti insya Allah saya berikan link lagi. Silahkan mungkin kalian japri saja ke Bu Ani, Bu, saya kemarin belum dapat nilai UH. Sehingga saya langsung berikan kepadamu linknya, ya, tidak di grup tapi di kamu. Kalau di grup bukan ngebek-bek di grup, ya, langsung pada kamu. Tapi ya paling apa saya kirim ke grup. Lebih afdol lagi ya kamu sendiri, ya. Kemudian yang nilainya masih jelek karena kemarin itu nilainya langsung keluar, nilainya kamu KKM-nya itu kan berapa ya? 70 kalau tidak salah apa ya? 70. Berarti kamu kalau bisa itu ya minimal nilaimu itu 80. 80 Ding untuk seni budaya Ding kalau nggak salah Ding. KKM-nya ya, kamu nilainya berarti minimalnya harus 80. Silahkan untuk berusaha bagaimana caranya. Tanggal 1 Maret kalau tidak ada perubahan, kamu itu PTS ya, kamu PTS. Jadi persiapkan diri dengan baik. Untuk seni budaya jadwalnya itu hari Rebo kalau tidak ada perubahan jam kedua. Ya, saya kira hanya ini yang bisa Bu Ani sampaikan karena waktunya juga sudah ngelantur ini Bu Ani, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kebetulan kan pelajaran IPS itu tidak ada Zoom tapi kamu ada tugas dari Bu Asri ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan yang belum mengirim tugas pelajaran saya seni budaya 1, 2, 3 silakan segera mengirim tugas sebelum syukur nanti ya, syukur nanti langsung dikirim. Saya ingatkan langsung dikirim. Jangan menunggu besok. Saya batasi sampai dengan tanggal 1 sih kalau nggak salah, berarti kan Senin besok apa ya? Berarti hari paling lambat itu hari Sabtu. Besok berarti ya, hari Sabtu ya. Berarti besok. Iya, besok paling tidak minggu lah. Minggu tugas-tugas harus sudah selesai. Ya, sebelum biar kamu hanya mikir PTS saja, tidak mikir tugas-tugas Bu Ani. Oke, saya kira hanya ini yang bisa Bu Ani sampaikan. Sekali lagi,
Mohon maaf, selamat belajar, sehingga besok kamu bisa mengerjakan PTS dengan baik dan yang jelas nilainya berusaha maksimal minimal 8 lah ya. Jangan sampai kurang dari itu. Jaga kesehatan, tetap kesehatan dijaga dengan banyak jangan lupa makan ya. Makan, kemudian minum air bening, kemudian olahraga, banyak mengkonsumsi vitamin, kemudian juga kalau ada sinar matahari silahkan kamu berjemur, berusaha untuk tidak kemana-mana kalau tidak penting sekali, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker kalau mau pergi ya. Saya kira hanya ini saja yang bisa Bu Ani sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan boleh langsung live, kemudian pembelajaran dengan Bu Asri melalui grup BA ya. Ya. Silahkan boleh. Apa di sini untuk semuanya. Kasih mohon maaf. Oh, iya. Itu tadi yang berapa banyak? 100-an. Oh, 100-an. Jarku gonyong. Makasih ya. Oke.